Apa kabar semua? Pasti dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali lagi dengan Kak Desi dan Kak Meta di acara kita Jam Kids. Mari kita sama-sama ya, kita buat gerakan jam. Ayo Kak Meta. Jesus, you are my protector. Oke, sekali lagi nih Kak Meta deh. Sekali lagi adik-adik ya. Jesus, you are my protector. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Tetapi sebelumnya Kak Desi ingatkan kembali dan tidak bosan-bosannya Kak Desi selalu mengingatkan di awal ibadah. Tetaplah menjaga ketertiban dalam ibadah. Tidak ada yang main-main, nggak ada yang lari-larian ya. Kita duduk diam dan tertib mengikuti ibadah online hari ini. Nah, sebelum kita memulai pujian kita, Kakak minta tolong buat Kak Meta memimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik, kita tutup mata dan lipat tangan. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau sekolah minggu. Tolong pimpin kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk lagu yang pertama, kita siapkan tangan kita siapkan kaki kita, karena kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, tanganku ke depan dan kakiku ke depan. Tanganku ke depan, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tanganku ke depan, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kenapa Kak Desi mengajak kita semua untuk menggerakkan tangan kita dan menggerakkan kaki dan juga pinggul? Kak Desi juga tetap mengajak adik-adik supaya tetap semangat menjaga staminanya untuk memuji Tuhan. Maka lagu yang kedua, kita nyanyikan pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita angkat pujian ini dari awal ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Puji Tuhan adik-adik, kita semua dengan semangat dan saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita dan kita nyanyikan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam dan kami boleh dengan teduh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Novi. Nah, Kak Novi hari ini mau cerita tentang tokoh besar yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Tokoh ini adalah raja kedua dari bangsa Israel. Cluenya lagi nih, biar adik-adik bisa tebak. Raja ini sebelum menjadi raja, dia pernah memenangkan suatu pertempuran dengan seorang raksasa yang badannya besar dan terkenal seram dan juga kejam. Tapi walaupun dia masih muda, dia bisa mengalahkan si raksasa ini. Ayo tebak, kira-kira siapa ya nama rajanya? Coba adik-adik diingat lagi, kira-kira siapa? Daud. Ya, benar sekali, namanya Daud. Raja ini sebelum dia menjadi raja, sejak kecil Tuhan sudah melihat bahwa Daud ini anak yang taat dengan orang tua. Masih ingat dong, pernah kakak-kakak sekolah minggu selalu cerita, kita harus sayang dan taat kepada orang tua. Karena orang tua adalah perwakilan Tuhan di bumi ini. Jadi kalau adik-adik tidak nurut dengan mama papa, bagaimana adik-adik nurut dengan Tuhan? Lanjut lagi ya. Jadi ketika kecil, Daud ini suka membantu papanya. Papanya adalah seorang pengembala domba, tapi dia sudah tua. Sejak kecil Daud suka membantu papanya, menjaga domba-domba yang dimilikinya. Dan juga kalau ada binatang buas, Daud tidak segan-segan
menghajar binatang itu, mengalahkan binatang itu supaya singa itu tidak memakan domba-dombanya. Dan juga ketika pagi-pagi bapaknya menyuruh, Daud, kamu antarkan makanan ini untuk kakak-kakakmu. Daud itu anak ke-8 adik-adik di antara saudara-saudaranya. Nah, Daud diminta untuk pagi-pagi sekali mengantarkan makanan. Padahal seharian Daud tuh sudah lelah. Daud setiap hari bermain musik di istana. Dan juga kalau siang dia membantu untuk membawa domba-dombanya untuk mencari makan. Walaupun aktivitasnya sangat banyak, dia tidak berkata, enggak apa, aku malas, aku capek Pak, aku kan seharian udah bantuin ini itu. Dia tidak membantah adik-adik. Dia tahu bahwa makanan ini sangat penting bagi kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya itu sedang berperang di lembah Terbatin untuk melawan bangsa Filistin. Jadi Daud harus membawa makanan supaya kakak-kakaknya ada energi untuk mengalahkan para bangsa Filistin itu. Daud dengan rajin dan tidak membantah papanya membawa makanan untuk kakak-kakaknya. Tuhan melihat adik-adik ketaatan Daud kepada ayahnya Isai sehingga mempersiapkan dia kelak menjadi seorang raja yang besar. Sampai saat ini kalau kita ke negeri Israel terkenal dengan Raja Daud. Nah adik-adik, dari kisah Daud ini kita belajar satu hal. Bagaimana penting mentaati dan menghormati orang tua. Menghormati orang tua bukan berarti kita seperti bendera ya adik-adik. Hormat grok, bukan seperti itu. Tapi dengan setiap hari kita mau menuruti setiap perintah orang tua, nasihat orang tua, itu sudah cukup menyenangkan hati Tuhan. Ingat, di Alkitab tertulis, taatilah orang tuamu, maka panjang umurmu di bumi. Tuhan begitu mengajarkan kita hati yang taat, hati yang mengasihi, terutama kepada mama dan papa. Yuk mulai hari ini dengan adik-adik sudah mendengar firman ini, kita sama-sama belajar. Kita mau sayang mama papa, bukan hanya dari perkataan, tetapi setiap hari apa yang mama papa nasehatkan, apa yang mama papa minta kita lakukan. Gak mungkin dong mama papa suruh, coba kamu ya ambil itu makanan kotoran di tempat sampah terus dimakan. Nah, pasti tidak seperti itu. Mama papa pasti menasehatkan apa yang baik bagi kita. Belajar yang rajin, bekerja yang rajin, supaya kelak nanti kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan sesama. Yuk, sama-sama kita mau akhiri firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti Daud yang taat kepada orang tuanya. Karena kami tahu ketika kami menyayangi mama papa, ketika kami taat, kami juga itu bentuk kami mengasihi Tuhan. Kami taat kepada Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami. Ingatkan kami untuk firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini ada di 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kakak ulangi ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Shalom, nama aku Joy. Nama aku Jonas. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu kita hari ini, kita doa dulu ya. Kita mau tutup mata dan lipat tangan. Ikuti kakak berdoa ya.
Bapa yang di surga, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan sayang kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.